Semakin ke sini, menurut saya check balances-nya semakin lemah. Semakin lemah. Dan saya memahami bahwa lembaga politik itu mempunyai fungsi pengawasan. Tetapi KPU juga dijamin loh oleh konstitusi bahwa kelembagaannya itu bersifat mandiri, otonom apa juga. Maknanya sih ya dalam proses pengambilan keputusan boleh mendengar semua sebanyak mungkin orang, sebanyak mungkin. Tapi ketika dia harus mengambil keputusan, dia harus kembali ya kepada azas-azas pemilu, prinsip-prinsip penyelenggara pemilu. Menurut saya itu. Sobat, jumpa lagi dengan saya, tentu Nur Hidayat Sardini dalam Gasebenahes. Kali ini saya kedatangan tamu istimewa. Ini orang udah malang melintang sejak di provinsi pusatnya sampailah 3 kali 4 kali di lembaga penyelenggara pemilu, separuhnya juga rangkap KPU DKPP. Saya akan sapa dengan senang Ida Budiati, Mbak Dr. Ida Budiati, SH MH. Saya itu suka salah antara MH dengan MHum. Padahal maksudnya sama ya. Iya. Gimana kabar Mbak Ida? Alhamdulillah baik, sehat. Jadi selama ini masih di Jakarta juga? Masih di Jakarta dengan tugas yang lain. Tugas yang lain. Kembali ke habitat semula ya, sebagai pengajar. Mengikuti jejaknya Pak NHS. Pesan tiket ke surga. Iya. Mbak Ida, ngomong-ngomong nih, Mbak Ida ini kan tarafnya itu udah mandito ini sebagai penyelenggara pemilu. Mana yang enggak? KPU Jawa Tengah 2 periode, separuh setengahnya diloncati ya, berloncat ke KPU RI 2 kali, DKPP sebenarnya 2 kali juga ya. 1,5 separuh jabatan rangkap karena ex officio KPU RI kan, dan intensif banget. Tanpa Mbak Ida DKPP baru nggak yakin. Kita bagi tugas ya. Kita bagi tugas ya. Lalu sepenuhnya ada di DKPP. Apa yang Mbak Ida bisa catat dari seluruh perjalanan selama malang melintang sampai semua orang akrab tahu banget soal kompetensi Mbak Ida di lembaga penyelenggara pemilu? Catatan saya, kehidupan demokrasi di Indonesia luar biasa. Pemilu sebagai salah satu instrumen demokrasi di Indonesia ini dari waktu ke waktu terus mengalami perubahan ke arah perbaikan ya, dari aspek rekayasa sosial, konstruksi hukum itu sebetulnya dicita-citakan pemilu kita itu semakin baik gitu. Dari sisi kelembagaannya, dari sisi desain keadilan hukumnya, keadilan pemilunya, itu terus diusahakan itu mencapai satu keadaan yang lebih baik. Ya memang catatan dari aspek implementasinya lah yang masih terus perlu diusahakan untuk menopang ya, supaya hukum bekerja dengan sempurna. Begitu juga dari aspek kultur masyarakatnya. Jadi perubahan hukum pemilu itu harus ditopang dari aspek implementasi oleh para aktor-aktor pemilu, dan juga dari aspek budaya hukum masyarakatnya itu harus mendukung. Kalau dua aspek ini tidak mendukung, ya hukum tidak bekerja dengan sempurna. Kalau saya lihat Mbak Ida kali pertama itu di pemantauan pemilu KIPP Indonesia ya. Pemilu pertama pasca Orde Baru.
99. Tahun 99, bahkan sebelum 99, tahun 94 ya, saya itu sudah bergelut dengan isu hak-hak asasi manusia, hak sipil politik, karena saya waktu itu sudah menjadi volunteer di LBH Semarang. Salah satu isu pemilu, bagaimana pemilu ini diselenggarakan secara jujur dan adil pada masanya ya. Nah, itu kajian-kajian hukum. Dan kemudian melakukan pendidikan masyarakat bersama LBH Semarang. Dan kemudian waktu berlanjut. Pak Hadi Sasono ya? Hadi Sasana ya? Enggak, saya masih waktu itu direkturnya Pak Puspo Aji. Oh, Pak Puspo Aji. Iya. Yang kemudian jadi Pak komisi kejaksaan ya. Oke. Nah, 694. Tahun 96 KIPP akhir ya? Saya di KIPP tidak secara formal ya ada di dalam struktur itu, tetapi karena LBH tadi ya? supporting KIPP juga bagian dari mitra kerja LBH sesama sektor sipil. Iya. Kan waktu itu tokohnya Bapak Mulyana Wikusumo, Mas Mul. Pak Mulyana kan waktu itu beliau menjadi salah satu pejabat di YLBHI yang menaungi LBH di daerah. Sebelum pecah ya. Iya, BPHI ya. Okay. Nah, habis itu kemudian terus setelah itu 2003 tahun 97, ya. Oh, 97 dulu. 97 saya hijrah ke Jakarta. Karena ingin mendalami pengetahuan saya soal isu gender. Pilihannya saya bergabung dengan Ibu Nur Syahbanu. Oke, Kaca Sungkana. Ya, di LBH Apik. Selama 3 tahun saya mengabdi. Saya merasa sudah cukup belajar di LBH Apik. Kemudian saya balik kampung. Saya di 2003 tadi ya? Tahun 2001. Oh, 2001. Ya, 2001 saya balik ke Semarang. Kemudian saya kontak lagi teman-teman lama. Mendiskusikan bagaimana persoalan perempuan, merespon persoalan perempuan di Kota Semarang dan di Jawa Tengah. Kemudian teman-teman bersepakat ya udah kita bikin aja organisasi massa perempuan, Koalisi Perempuan Indonesia. Mbak Ida punya peran pendiriannya berarti ya? Iya, salah satu pendiri Koalisi Perempuan Indonesia di Kota Semarang dan Jawa Tengah. Kemudian setelah itu karena kami ormas tidak punya legitimasi untuk melakukan kerja-kerja pendampingan hukum, background saya hukum, teman-teman mengajak untuk mendirikan LBH Apik Semarang. Ya. Tapi menempel di LBH Semarang? Enggak, itu lembaga berdiri sendiri. Enggak ada hubungan struktural dengan LBH. Nah, kalau kita kembali ke soal pemilu, Mbak Ida, bisa nggak dibandingkan ya? Kalau aku lihat ini ya, 99, masih sederhana pemilunya ya. Komponen lama masih ada, masih terlibat. Sementara yang baru juga belum dominan. Lalu 2004, sampailah sekarang. Nah, apa yang paling Mbak Ida lihat gitu ya, perbedaannya? Awalnya apa sih? Awal-awal itu ya 99, lalu ada 2004, lalu 2009. Itu kan masih awal tuh. Tadi sebagian Mbak Ida sudah sampaikan, tetapi dari sisi saya sebut misalnya ada evolusi ya, ada perkembangan, ada proses inkrementalis. Inkrementalis itu makin kesini makin lebih baik, makin sempurna, menuju ke kesempurnaan. Kendati pun yang namanya sempurna sekali kan tidak ada. Dari regulasinya misalnya. Ya, yang saya catat dengan baik perkembangan dari waktu ke waktu dari aspek hukum ya. Hukum itu maksudnya regulasi tentang pemilu yang menjamin hak asasi warga negara, hak sipil politik, momentumnya di era reformasi tahun 98, tuntutan reformasi di bidang politik dan hukum, itu adalah kebebasan untuk berserikat dan berkumpul. Ya. Maka kemudian dibuka keran kepada warga negara untuk
untuk menghimpun satu organisasi partai politik. Maka kita lihat di tahun 99 itu jumlah partai itu sangat banyak sekali dan masyarakat sangat antusias ya merespon gitu regulasi yang memberikan kebebasan. Setelah sekian lama dikekang ya. Setelah 32 tahun itu tidak didapatkan. Ya, kayak kuda lepas dari kandangnya ya. Saya salah satu yang merasakan bagaimana terintimidasi. Di Orde Baru ya. Ketika berkumpul sedikit saja dicurigai. Ya, dan kemudian kita harus mengalihkan diskusinya menjadi diskusi warung kopi yang semula diskusi serius menjadi diskusi sangat cair. Nah, kemudian di tahun setelah 99 dari sisi keterbukaan tadi ya, kebebasan, keterbukaan, kebebasan masyarakat untuk berserikat, membentuk satu organisasi politik. Nah, kemudian perkembangan selanjutnya adalah dari sisi kontestasi ini, selain gitu ya, membuka seluas-luasnya ruang masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemerintahan melalui pemilu, itu adalah kelembagaan penyelenggara. Wasitnya gimana sih gitu ya. Tahun 99 kan desain kelembagaan penyelenggara pemilunya itu masih ada unsur pemerintah, ada unsur dari partai gitu ya. Dan waktu itu catatan berharganya di hasil pemilu 99 adalah ternyata dengan desain kelembagaan penyelenggara pemilu yang ada unsur dari pemerintah, dari partai politik itu gagal untuk menetapkan hasil pemilu, kemudian diadvokasi lagi sehingga muncullah amandemen konstitusi ya, bahwa syarat pemilu demokratik itu adalah penyelenggaranya mesti independen dan profesional. Dan itu momentum sejarah menurut saya yang sangat besar ya di Republik ini. Iya. Itu catatan saya. Kalau di 2004 ya, Mbak Ida di KPU, saya di Panwaslu, pemantau pemilu masih banyak. Pemantau pemilu hari ini udah kering aja itu ya, jumlahnya sedikit banget. Nah, sementara masyarakat yang kita potret itu kan juga belum kuat. Apa sih sebenarnya di masyarakat kita, Mbak Ida, kalau lihat pemantau pemilu ini kan mencerminkan keadaan masyarakat yang betul, mandiri seharusnya, tapi nyatanya fungsi masyarakat makin minimal ya dalam paling enggak dari sisi OMS ya. Gimana itu Mbak Ida melihat? Iya, kalau pandangan saya, positioning masyarakat sipil hari ini yang melakukan fungsi sosial kontrol itu situasinya sangat berbeda ya dengan masa menjelang reformasi atau awal-awal reformasi. Mereka ini sangat kuat ya, posisi tawarnya, dan posisinya itu berhadapan-hadapan kan antara penyelenggara negara dengan masyarakat sipil. Nah, pasca reformasi setelah 2004 sampai dengan hari ini, menurut saya posisi masyarakat sipil itu sudah tidak lagi berhadapan-hadapan dengan penyelenggara negara, tetapi mereka menjadi bagian dari penyelenggaraan negara gitu ya. Banyak orang yang masuk ke banyak situ. yang masuk ke dalam sistem, dan menurut saya juga ketika dari aspek regulasinya itu sudah sedemikian maju perubahannya, nah harus ditopang dengan edukasi ya, untuk membangun budaya hukum masyarakat. Nah, saya mengapresiasi nih Mas NHS melalui forum ini. Ini kan bagian dari edukasi ya. Oke, pasti. Ya, untuk membangun budaya hukum. Iya. Untuk peradaban bangsa. Ini peradaban ini dibangun dari
bagaimana masyarakat ini mempunyai awareness gitu loh, bagaimana mereka itu terlibat secara aktif dalam mengurus seluruh sendi-sendi kehidupan negara, tidak hanya domainnya penyelenggara negara. Menurut saya setiap warga negara ini juga mempunyai tanggung jawab yang sama, gitu. Jadi ada gap antara tadi ya substansi hukum dengan kultur hukumnya. Nah, bagaimana membangun budaya hukum ini harus diintervensi dengan edukasi. Nah, menurut saya bagaimana memperkuat kembali civil society untuk melakukan social control. Jadi masih harus terus dilakukan pendidikan ya, yang banyak lembaga diberi fungsi itu, seperti partai, KPU, Bawaslu punya fungsi, lembaga-lembaga pemerintah yang berkaitan dengan urusan pemilu juga mendapat. Tapi bagaimana keterhubungan antar lembaga dalam melakukan fungsi pendidikan itu? Dan ke depan menurut saya harus terus diperkuat ya, masyarakat sipil ini untuk terus melakukan fungsinya check and balances. Karena kalau masyarakat sipilnya lemah, ya sulit diharapkan kehidupan demokrasi akan semakin baik. Dan saya rasa banyaklah data yang dihimpun ya oleh lembaga-lembaga yang kredibel menggambarkan bagaimana situasi demokrasi kita saat ini. Rentang panjang ya Mbak Ida, dari pra 99 2003-2004 sampailah titik akhir ya, sejauh yang saya lihat dari Mbak Ida di lembaga penyelenggara pemilu. Tentu kan ada satu aspek yang kadang-kadang kita agak keki. Saya itu terus agak prihatin dengan kondisi sekarang ya, soal integritas. Mungkin kita pengalaman Mbak Ida 10 tahun di DKPP, saya 5 tahun di DKPP. Kelihatan banget bahwa masih ada yang lebih bisa dijaga pada masa itu. Tapi terutama karena seleksi ya. Mbak Ida melihat ada apa pendapat Mbak Ida soal seleksi penyelenggara pemilu sekarang? Saya mau menyampaikan dulu dari aspek perubahan regulasi ya. Karena implementasi atau bagaimana seleksi itu dilakukan itu kan mereka merujuk atau penyelenggara pemilu akan merujuk kepada undang-undang. Undang-undang pasti. Saya ikut seleksi penyelenggara pemilu independen itu di 2003. Ya, di Jawa Tengah saya tahu. Undang-undang 12 tahun 2003. Iya. Kita dan Undang-Undang 23 ya. Itu pilpresnya. Iya, betul. Nah, sebagai calon peserta, calon anggota KPU Jateng waktu itu, saya kan pasti kita ini harus baca kan. Oh, pasti. Ini lembaga KPU ini seperti apa desainnya, apa tugasnya, bagaimana mekanisme seleksinya dan seterusnya. Saya baca betul waktu itu bahwa seleksi ini saya sadar dilakukan dengan desain yang sentralistik. Waktu itu di KPU Pusat kan ada Pak Nazarudin, ada Prof. Rahman, para pendekar lah ya, ada Pak Mulyana Wikusuma, Bu Valina, Bu Valina, ada Ibu Kusno, Maria. Ya, itu tokoh-tokoh hebat lah ya pada masanya. Ya. Nah, bahkan sampai sekarang. Saya merenung juga waktu itu. Ini negara gede, wilayah administrasi luas. Ini seleksi sentralistik. Saya tuh ya merenung. Macam bagaimana nanti ya? Nah, oke. Terus tapi karena saking semangatnya, saya tuh kepengen bergabung ini tuh ya. Ini lembaga keren ini ya. Pemilu demokratik, penyelenggara independen kan baru gitu ya. Ada sesuatu yang baru. Ya oke, bismillah saya daftar. Dan kemudian saya ikuti bagaimana kebijakan KPU pusat ya
di dalam mengimplementasikan regulasi yang desain seleksinya itu sentralistik. Oh, ternyata cukup bijaksana juga. Mereka sadar bahwa daya jangkaunya KPU pusat itu sangat terbatas untuk melakukan seleksi pembentukan pengisian komisioner KPU Kabupaten Kota itu oleh KPU Republik Indonesia. Karena kan waktu itu Bawaslunya masih ad hoc. Ad hoc, bagian dari struktur. Dan masih lahir dari rahimnya KPU. Oke. Nah, terus setelah kami dilantik gitu ya, dan kami oleh KPU Pusat diberi tugas untuk melakukan seleksi kabupaten kota. Jadi paham betul desain kelembagaannya itu yang hierarkis. Kalau semuanya sentralistik, pertanyaan apa dong tugasnya KPU provinsi? Bukankah KPU provinsi itu atasan langsung dari kabupaten kota? Kalau dibentuk oleh KPU pusat apa jadinya? Kan gitu ya, tidak memperkuat desain kelembagaan yang hierarkis ini. Dan lebih dari itu menurut saya kebijakan KPU RI ini pada masanya mereka juga nggak mau ngambil semua resiko begitu loh ya kan, tugas mereka itu berat ya kan, membuat apalagi itu perancangan pertama ya, tradisi pemilu mereka yang ciptakan. Betul. Sampai hari ini loh. Iya benar, mereka yang meletakkan gitu ya. Bagaimana tata kelola pemilu di Indonesia, bagaimana tata kelola kelembagaan yang independen gitu ya, yang bersifat nasional tetap mandiri itu. Nah, kemudian setelah seleksi tahun 2003 mulai 2003 jadi. Kemudian ada perubahan juga kan, ada evaluasi, ada usulan untuk memperkuat lagi sistem seleksi untuk melahirkan penyelenggara yang independen. Nah, kemudian dari sistem yang sentralistik ini mengalami pergeseran. Jadi kebijakan KPU yang dinilai baik oleh pembentuk undang-undang ini akhirnya diadopsi kan. Dalam perubahan undang-undang nomor 22 tahun 2007 itu tidak lagi dilakukan secara sentralistik. Itu KPU pusat dibentuk, presiden membentuk timsel dan seterusnya. Kemudian bagaimana seleksi di provinsi itu kewenangan dari KPU RI. Bagaimana seleksi di kabupaten kota itu merupakan kewenangan dari KPU provinsi kan, secara berjenjang. Nah, ini terus berlanjut di Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011. Nah, perubahan kembali di Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017, saya lihat undang-undangnya itu kembali sama seperti Undang-Undang 12 2003, sentralisasi lagi. Sentralistik lagi. Nah, saya waktu itu tahun 2017 itu kan saya masih di DKPP ya, Pak NAS. Saya ini merenung, ini apa gerangan ya? Kok masyarakat itu banyak yang menyoal KPU RI? Ada masalah apa dari sisi regulasi kita sehingga implementasinya menjadi sedemikian berat beban bagi KPU RI sehingga dia harus menanggung tanggung gugat dia ya. Saya baca, loh, ini sentralistik lagi, kembali ke 2020 Undang-Undang 12 2003. Saya sandingkan pasalnya bagaimana, oh ternyata sama, kembali nih ternyata seperti seleksi sentralistik tahun 2003 dengan Undang-Undang 12 2003. Terus saya waktu itu juga berkomunikasi secara informal kepada KPU Republik Indonesia ya. Ini model seleksi yang seperti ini bagaimana arah kebijakan KPU, bukankah ini sangat berat loh. Dan ini jelas ini indikatornya ya, mulai naik kasus-kasus di KPP untuk menyoal KPU Republik Indonesia.
Nah ternyata mereka ya kita kita kan pelaksana undang-undang, kita ikut undang-undang, sentralistik ya sentralistik. Nah tapi dengan konsekuensinya mereka harus menanggung beban yang tidak ringan. Kalau alasannya karena KPU supaya bisa mengendalikan organisasinya di unit-unit dalam organisasi di bawah, lalu disetel gitu ya sejak awal dalam seleksi, masuk akal nggak itu Mbak? Pengendalian itu kan harus mengikuti desain kelembagaan menurut saya. Kalau pengendalian dari pusat langsung sampai ke TPS kira-kira mungkin nggak? Iya, mungkin atau enggak itu orang zaman sekarang desentralisasi. Nah, gitu loh. Tapi undang-undang ini menampakkan tidak percaya sama KPU untuk bisa mengatur aparatnya loh, termasuk dimulai dari tim sel. Atau juga ada penjelasan lain bahwa itu sebenarnya cara supaya ya bagi ya namanya jabatan kan sama juga pisau ya. Pisau itu bagi ibu-ibu itu jadi makanan enak. Bagi penjahat kan ada pembunuhan. Sama juga jabatan. Tetapi itu rawat, Mbak Ida. Karena sekali orang nggak konsisten di tingkat pusat, bisa ke seluruh Indonesia. Tidak otonom di provinsi dan kabupaten kota. Itu bahaya. Iya. Ya kan? Gimana? Ini catatan saya ya Mas Nur. Semakin ke sini, menurut saya check balances-nya semakin lemah. Semakin lemah. Dan saya memahami bahwa lembaga politik itu mempunyai fungsi pengawasan. Tetapi KPU juga dijamin loh oleh konstitusi bahwa kelembagaannya itu bersifat mandiri, otonom juga. Apa maknanya sih? Ya dalam proses pengambilan keputusan boleh mendengar semua sebanyak mungkin orang. Sebanyak mungkin. Tapi ketika dia harus mengambil keputusan, dia harus kembali ya kepada azas-azas pemilu, prinsip-prinsip penyelenggara pemilu menurut saya itu. Dan fungsi pengawasan itu tidak hanya dilakukan oleh lembaga politik, mestinya oleh kekuatan masyarakat sipil. Karena jangan lupa juga penyelenggara pemilu itu kan representasi dari masyarakat sipil dalam pemilu yang demokratik, ya kan. Ada syarat partisipasi secara inklusif. Bagaimana melibatkan partisipasi masyarakat gitu, bagaimana mendengar suara masyarakat sipil untuk pemilu yang lebih baik. Nah, maka menurut saya negara ini perlu memberikan insentif kepada masyarakat sipil karena kerja secara voluntary, kalau tidak ada supporting dari sisi finance, kalau dulu kan banyak lembaga donor yang support, tapi karena demokrasi Indonesia dinilai sudah lebih baik, nah nggak ada support lagi kan. Nah menurut saya ini adalah tugas dari negara untuk memberikan insentif supaya masyarakat sipil yang concern dengan pemilu yang demokratik ini, mereka bisa berkontribusi lebih banyak gitu ya dari sekian banyak aspek teknis penyelenggaraan pemilu kita. Beda kalau tadi disebut soal tersentralisasi, pemilu 2024 sama dasar hukumnya. Sementara kita juga lihat di pemilu 2019 ya karena sebagian ya saya kira itu tidak mandiri gitu ya. Saya bisa lihat di beberapa daerah yang memang menurut MK dalam proses PHPU di MK juga begitu. Nah, cuma kalau 2024 apakah misalnya dari desain rekrutmennya yang tersentralisasi dan rawan, dapatkah punya efek implikasi terhadap praktek penyelenggaraan pemilu 2024 dari sisi integritas misalnya? Saya kira akan sulit ya, karena sebetulnya
kita sudah bisa berkaca dari penyelenggaraan pemilu tahun 2019 dengan desain seleksinya itu sentralistik. Kemampuan KPU yang dibayangkan bahwa sentralistik itu mempunyai akses yang luas untuk mengontrol, mengendalikan, justru itu tidak terjadi. Justru mereka menghadapi masalah besar untuk bisa mengendalikan hierarki di bawahnya, begitu ya, untuk tegak lurus ya, untuk on the track dengan regulasi pemilu. Nah, contoh konkretnya yang terjadi di beberapa daerah, saya nggak usah sebut daerahnya, bagaimana kemudian gambarannya perkara di DKPP. Ada kasus-kasus pembangkangan di daerah dengan perintah di atasnya, dengan atasan. Nah, dan mereka ternyata juga tidak mampu untuk menggunakan kekuasaannya, memaksa bawahannya, dan akhirnya atasannya sendiri yang mendekapepkan bawahannya. Loh, itu kan salah satu gambaran bahwa ternyata itu tidak apa namanya ya, mindset bahwa dengan desain sentralistik adalah cara yang bisa digunakan untuk mengendalikan semua. Enggak juga ya. Tidak juga. Karena ternyata aspek lainnya juga bekerja ya. Iya, betul. Kalau melihat gambaran begitu 2024, Mbak Ida yakin akan integritas terjamin? Ya, tidak bisa digaransi karena integritas seseorang itu bisa diubah oleh ruang dan waktu, ya kan. Integritinya kan dipotret pada saat dia seleksi. Setelah seleksi itu banyak faktor yang mempengaruhi apakah dia akan terus bisa menjaga integritasnya ya. Selain ada ketidaksempurnaan dalam pilihan desain, desainnya aja udah nggak sempurna. Kemudian bagaimana nanti hasilnya? Oke, ini sudah ada hasil yaitu memotret integriti orang pada saat itu. Nanti setelah mereka bekerja ya banyak hal yang mempengaruhi. Jadi menurut saya ya dalam situasi ini maka DKPP ini memang harus menjalankan fungsinya secara baik ya untuk menjaga kepercayaan masyarakat itu terhadap kelembagaan penyelenggara pemilu baik di kamar KPU maupun di kamar Bawaslu. Kemudian yang kedua itu fungsi check and balances dari semua aktor pemilu tanpa kecuali, termasuk dalam ini adalah peserta pemilu. Itu harus kuat ya fungsi kontrol kepada peserta pemilu jika kita berharap para wasit ini bekerja secara netral, imparsial, dan secara equal treatment gitu ya, dan jujur dan adil. Mbak Ida, thank you banget atas perawannya. Mas Nur, mudah-mudahan ya, saya sangat terhormat. Sukses. Selamat juga untuk podcastnya. Rumahnya keren sekali. Aduh, saya masih takjub sampai hari ini. Aduh, ini yang saya mimpikan, tapi nanti suatu itu akan tercapai juga. Ini memang pakai batu-batu yang sederhana aja, Mbak. Iya, tapi keren banget. Iya. Ya, ini jadi disinilah tempat saya berasyik masuk dengan jalan pikiran masing-masing, ngobrol. Iya. Orang terima tamu di sini. Iya. Ya, tidak di dalam. Ternyata saya menemukan jawabnya. Apa tuh? Iya kan. Tulisan-tulisan Mas Nur yang hebat-hebat itu ternyata muncul idenya itu dari rumah yang indah ini. Iya. Sebenarnya sederhana loh, Mbak. Iya. Sederhana, tapi ya kita ambil batu kali aja kan, itu batu kali jembatannya. Jadi konsepnya fungsional. Ini kan musola nih, di bawahnya ada kolam. Padahal juga septic tank. Itu suaranya ini kan aduh. Air. Iya. Nah, ini sayang sekali juga lagi ada masalah air. Tukangnya nggak datang-datang. Tapi insya Allah hari besok datang ya.
Oke, thank you, Mbak Ida. Oke, Mudah-mudahan sami-sami, sukses selalu Mas ya. NHS. Oke. Ya, sukses. Sobat, jumpa lagi dengan saya di kali kesempatan.